lamma hadara as-siddiqa al-mautu da'a Umar faqala lahu ittaqillaha ya Umar wa'lam anna lillahi 'amalan bin nahari la yaqbaluhu bil laili wa 'amalan bil laili la yaqbaluhu bin nahari wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tuadda fariidatuhu wa innama saqulat mawazinu man saqulat mawazinuhu yaumal qiyamati bittibaihimul haqqa fi darid dunya wa siqalihi alaihim wa haqqa limizanin yudau fihi al-haqqu ayyakuna saqilan. Qala Ibnu Sabitin, telah berkata Ibnu Sabit, lamma hadara as-siddiqa, tatkala mendatangi Abu Bakar as-Siddiq al-mautu oleh kematian. Maf'ul muqaddam ya, lamma hadara as-siddiqa al-mautu, tatkala mendatangi kematian akan Siddiq, ya maf'ulnya muqaddam. Asalnya hadaral mautu as-siddiqa, lamma hadara as-siddiqa, tatkala mendatangi sahabat Abu Bakar as-Siddiq oleh kematian, waktu mendatang kematian, da'a Umar, beliau memanggil Umar ibnul Khattab tuh waktu mati, manggil Ibnu Umar. Faqala lahu, maka berkata Abu Bakar kepadanya, kepada Umar, ittaqillaha, bertakwalah engkau hai Umar kepada Allah. Berpesan kepada calon penggantinya untuk bertakwa kepada Allah, bukan meneruskan programnya, bukan. Ittaqillah, takwa engkau kepada Allah tuh. Kan habis itu Umar ibnul Khattab jadi khalifah. Jadi kepada calon penggantinya bukan mesen supaya saya jangan diapa-apain nanti kalau nggak jadi berkuasa. Ya. Program saya terusin enggak. Ittaqillah, takwalah. Kalau saya salah nih hukum sudah saya tidak berkuasa karena takwa kepada Allah. Itu begitu contoh khalifah-khalifah. Jadi khilafah Islamiyah mencontohkan kita bagaimana memimpin. Jadi gambarkan dulu oleh sejarah. Seorang pemimpin yang mau lengser, selesai tugas, waktu sakit, mesen kepada calon penggantinya, ittaqillah, suruh bertakwa kepada Allah, enggak yang lain-lain. Ittaqillah, takutlah engkau kepada ya Umar, hai Umar. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna lillahi, sesungguhnya bagi Allah itu amalan, ada satu amalan, bin nahari, di siang hari, la yaqbaluhu bil laili, yang Allah tidak menerima itu amal di malam hari. Jadi amal siang enggak akan diterima Allah di amal malam. Kalau sholat duhur ngerjainnya siang, enggak malam, malam enggak diterima karena bukan waktunya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi inna lillahi amalan, sungguhnya bagi Allah tuh ada amal perbuatan bin nahari, di siang hari, la yaqbaluhu bil laili, yang Allah tidak menerima itu amalan di malam hari. Jadi kalau amal perintahnya siang, kerjain siang, malam enggak diterima. Wa amalan bil laili, dan ada amalan di malam hari, la yaqbaluhu, yang Allah tidak menerimanya bin nahari, di siang hari. Jadi kalau perintahnya malam, kerjain malam, enggak bakal diterima kalau ngerjainnya siang. Ya sholat isya malam, kalau sholat isya siang enggak diterima. Wa amalan bil laili, dan sungguhnya bagi Allah ada amalan bil laili, di malam hari, la yaqbaluhu, yang Allah tidak menerimanya bin nahari, di siang hari. Wa annahu la yaqbalu nafilatan, dan sungguhnya Allah tidak akan nafilah, salat yang nafilah yang sunnah, hatta tuadda fariidatuhu, sampai ditunaikan yang fardunya. Jadi jangan ngerjain yang sunnah-sunnah dulu sebelum kita ngerjain fardu dulu. Jadi kalau masih ada utang sholat, qodok dulu, bagus sholat sunnah. Sholat sunnah kita malah berdosa. Kalau sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan, kita tidak qodok, tuh sudah ngerjain taraweh, tahiyatul masjid, sayang, qodok dulu. So, sebanyak apapun sholat sunnah yang kita kerjakan, nggak bakal bisa nguber sholat fardu yang pernah kita tinggalkan. Karena 1 rakaat sholat fardu itu bisa diganti dengan 70 rakaat. Jadi sayang sekali kalau kita cuma ngerjain tahiyatul masjid 2 rakaat, mendingan qodok sholat. Baru 1 rakaat sholat fardu tuh yang kita tinggalkan bisa diganti 1 rakaatnya dengan 70 rakaat. Jadi kalau pernah ninggalin sholat maghrib 3 kali, berarti harus diganti berapa kali tuh? 200
210 ya. Ya, kalau 1 rakaat 70, kalau 3 rakaat 210, Masya Allah. Harus diganti dengan 210 rakaat. Tarawih baru dapat 11 udah pada pulang. Ya 23 nih kalau kita ngerjain yang fardu padahal belum bayar yang sunnah, yang belum kalau kita ngerjain yang sunnah padahal belum mengkodok yang wajib yang pernah ditinggalkan, sayang nggak keuber. Bab 1 fardu sholat itu baru bisa dibayar dengan 70 rakaat sholat sunnah. Loh, kalau pernah ninggalin maghrib berarti kudu diganti 210 rakaat, mas 210 rakaat capek, kodok aja lo. Hanya wa annahu, dan sungguhnya Allah la yaqbalu, tidak menerima nafilatan, ya sebagai telah nafilah, hatta tuadda faridatuhu, sampai ditunaikan yang fardunya, sampai dilaksanakan fardunya. Dilaksanakan kodok-kodoknya baru ngerjain yang sunnah. Bahkan dosa, bahkan haram. Yang sunnah-sunnah kita kerjakan haram kalau kita belum bayar yang kodoknya, yang fardu-fardunya. Bab lebih penting yang fardu, yang sunnah itu tambahan saja. Intinya yang fardu yang 5 waktu tuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau tahiyatul masjid nafilah aja tambahan. Dikerjakan dulu kodok-kodok sholatnya. Bab haram kita mengerjakan yang sunnah kalau yang wajib-wajibnya belum kita bayar, kalau kita pernah tinggalin. Wa innama sakulat mawazinu man sakulat mawazinuhu yaumal qiyamati bittibaihimul haqqa fi darid dunya. Wa innama, dan bahwasanya sakulat menjadi berat, mawazinu timbangan-timbangan, man sakulat mawazinu orang yang berat timbangan amal kebajikannya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Apa sebab amal kebaikannya berhenti? Bittibaihimul haq, dengan sebab mengikutnya mereka akan kebenaran. Jadi kalau kita ikut kebenaran itu akan memberat timbangan amal kebaikan. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka sahabat berkata wa innama, dan bahwasanya sakulat menjadi berat, mawazinu timbangan-timbangan, man orang yang sakulat mawazinu berat timbangan kebaikannya yaumal qiyamati pada hari kiamat, bittibaihimul haq, karena sebab mengikutinya mereka akan kebenaran. Jadi kalau kita ikut kebenaran, ikut yang benar itu akan memperberat timbangan amal kebajikan kita. Sebaliknya kalau kita ngikutin yang batil, nanti berat timbangan kebatilan kita di akhirat berat juga. Maka hati-hati berkoalisi nih, hati-hati berkoalisi, jangan sembarangan berkoalisi. Sebab kalau kita ngikutin yang kagak benar, nanti timbangan amal kita yang nggak benarnya berat juga, karena sebab ngikutin yang nggak benar. Maka beruntung kalau kita ngikut orang yang benar. Maka ayat yang pernah saya sampaikan dulu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada. Sudah beriman masih disuruh bertakwa, artinya meningkatkan imannya dengan amal ibadah. Masih di wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang baik. Jadi sudah beriman, Allah masih nyuruh bertakwa, tuh kurang apa? Iman udah hebat benar, masih ittaqullah, takut kepada Allah. Kalau orang takwa pasti takut kepada Allah. Kalau orang beriman belum tentu bertakwa. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Belum cukup wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Itu menjaga iman dan takwa kita kudu bersama orang-orang yang benar. Sebab kalau iman dan takwa kita tidak jaga dengan bersama orang, rusak nanti iman kita. Contohnya gampang. Ini jernih ya. Kenapa wa kunu ma'as shadiqin? Ini kopi nih, saya siram dikit. Berubah enggak? Berubah ya. Itu dari jernih menjadi butek, prosesnya cepet tuh. Sekarang dari butek menjadi jernih bisa, tapi prosesnya lama. Ini dari butek menjadi jernih prosesnya. Kenapa wa kunu ma'as shadiqin? Karena orang benar itu menjadi tidak benar, prosesnya cepet. Dari orang baik menjadi tidak baik, seperti ini tadi, jernih putih, siramin kopi dikit butek. Dia mau menjadi baik lagi bisa, tapi prosesnya lama, proses berulang-ulang sampai jernih lagi. Maka kenapa penting wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Bab orang benar menjadi tidak benar karena bersama orang-orang yang tidak benar. Orang baik menjadi tidak baik karena bersama dengan orang yang tidak
Baik, makanya tadi jernih, saya siramin kopi dikit aja tuh udah butek. Cakep banget, proses cepet. Dari jernih menjadi butek prosesnya cepat. Sekarang dari butek menjadi jernih bisa kan? Tapi prosesnya sama. Orang Pamjaya itu paham prosesnya, proses kimia, laboratorium diolah jadi air. Cisadane yang bapak-bapak minum itu dari cisadane, tapi diolah dia di laboratorium terus dengan mesin sehingga bisa dikonsumsi. Subhanallah. Maka penting wakunu ma'as-shadiqin. Hati-hati kalau kita mengikuti yang benar nanti akan memberatkan timbangan amal kebajikan kita di akhirat. Kalau kita ngikutin yang tidak benar, ya jangan ngikutnya, jangan karena fanatisme kesukuan, jangan pilih orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillahi rabbil alamin gitu ya. Maka dinasehatin calon penggantinya, dinasehatin bukan suruh terusin programnya, bukan mengamankan diri dan keluarganya supaya nanti tidak ada proses hukum, enggak. Ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah ya Umar. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna lillahi sesungguhnya bagi Allah itu amalan, ada satu amalan bin nahari di siang hari la yaqbaluhu bil laili yang Allah tidak menerima amalan di kalau perintahnya siang kerjaan siang di malam enggak terima. Wa amalan bil laili dan sesungguhnya bagi Allah ada amalan di malam hari la yaqbaluhu yang Allah tidak menerimanya bin nahari di siang. Amalan malam, amalan siang. Wa annahu la yaqbalu nafilatan dan sungguhnya Allah tidak menerima nafilah yang sunnah itu hatta tuadda faridatuhu sampai ditunaikan yang wajibnya. Jadi jangan ngerjain yang sunnah-sunnah dulu, kerjain yang wajib. Sebab Allah tidak akan menerima amalan sunnah kalau belum ditunaikan yang wajib. Wa innama sakulat mawazinu man sakulat mawazinuhu yaumal qiyamah bittibaihimul haqqa fi darid dunya. Wa innama dan bahwasanya sakulat menjadi berat mawazinu man timbangan orang yang berat timbangan kebajikannya yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti bittibaihimul haqqa sebab mengikutinya mereka kebenaran. Karena ngikutin kebenaran nanti timbangan amal kebaikan menjadi berat. Fa amma man saqulat mawazin fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu awiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Alhamdulillah. Bittibaihimul haqq karena sebab mengikutinya mereka kebenaran fi dari dunia di negeri dunia ini. Wasiqalihi dan beratnya alaihim atas mereka. Wa huqqa dan pasti limizanin untuk satu timbang wa huqqa dan pasti hak ya pasti benar limizanin untuk satu timbangan yudau fihil haq diletakkan di dalamnya kebenaran ayyakuna sakiran bawahnya timbang itu menjadi berat pasti kalau dalam timbangan itu diletakkan kebenaran pasti akan berat ya mawazinu fa huwa fi isyatir wa huqqaq dan pasti limizanin untuk satu timbangan yudha'u yang diletakkan fihi di dalamnya al-haqqu kebenaran. Kalau timbangan itu diletakkan dalam kebenaran nanti ayyakuna sakiran pasti akan menjadi berat. Beratnya dengan amal kebajikan kebenarannya. Maka sayang sekali kalau kita ngikutin yang enggak benar tuh ya, orang enggak benar, jalan enggak benar, naudzubillah ikutin. Ini doa kita seringkali bertentangan dengan sikap kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuq. Kalau doanya begitu, wujudkan dalam sikap sehari-hari, keputusan politiknya, kehidupan hidupnya. Allahumma arinal haqqa ya Allah perlihatkanlah kami yang benar adalah kebenaran. Warzuqna ittiba'ah dan berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran. Itu doa cakap Allah perlihatkan yang benar. Allah sudah perlihatkan kebenaran selama 5 tahun ngurus Jakarta tuh, ya nggak ada cacatnya benar. Udah kenapa tidak diikutin yang benar? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ini jujurnya kampanye nih ya. Ya kalau doa kita Allahumma arinal haqqa ya Allah perlihatkanlah kami yang benar ada kebenaran, berikan kami kekuatan untuk ikut. Kalau Allah sudah perlihatkan kebenaran dan orang benar, kenapa kita bertentangan dengan doa kita? Ikuti sesuai dengan doa kita. Warzuqna ittiba'ah berikan kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Saya berani mengatakan belum tentu 50 tahun, 100 tahun akan datang Allah akan munculkan figur-figur semacam ini, Pak. Belum tentu. Maka ini fight betul kesempatan terakhir Allah perlihatkan orang yang punya komitmen untuk berjuang bangsa dan negara diperlihatkan. Belum tentu 50 tahun, 100 tahun akan datang akan muncul model kayak gini nih.
Maka ini sebut bukan kesempatan terakhir, raih kesempatan ini ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila, ya Allah perlihatkanlah kami yang batil adalah kebatilan, warzuqnat ijtinabah, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan. Allah sudah perlihatkan kebatilan, track recordnya, jejak rekamnya sudah perlihatkan, segala macam pelanggaran, korupsinya, ketidakadilan sudah perlihatkan. Wa arinal batila batila, perlihatkan, Allah sudah perlihatkan yang batil, warzuqna ijtinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan. Ini kita doa kita cakep benar, tapi sikap keputusan hidup kita tidak sesuai dengan doa kita. Sesuaikan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu baru namanya konsekuen doa dan perilaku. Di wahukko dan pasti, kata sahabat akan limizanin, untuk satu timbangan, yudha'u fihi, yang diletakkan di dalamnya timbangan itu al-haqqu, kebenaran, ayyakuna sakiran, bahwa ia pasti akan menjadi berat. Kalau timbangannya diletakkan kebenaran pasti akan berat ya. Sakulat mawazinuhu bahwa fi 'aisyatir. Sebaliknya, wa innama khaffat mawazinu man khaffat mawazinu yaumal qiyamah bittibaihimul batila. Wa innama, dan bahwasanya khaffat menjadi ringan, mawazinu timbangan-timbangan, man khaffat mawazinu orang yang timbangannya ringan pada hari kiamat. Kenapa? Bittibaihimul batila, karena sebab mengikutinya mereka akan kebatilan. Karena ngikut kebatilan maka timbangannya jadi ringan. Kalau ngikut kebenaran nanti timbangannya sakulat mawazin. Bittibaihimul batila fid dunya, karena sebab mengikutinya mereka akan yang batil fid dunya dunia. Wa khifatihi, dan keringanannya atas mereka, resikonya ringan atas mereka. Wahukok, dan pasti limizanin, untuk satu timbangan, yudha'u, yang diletakkan fihi dalamnya al-batilu, kebatilan, ayyakuna khafifan, bahwa timbangan itu menjadi ringan, menjadi enteng. Kalau diletakkan ketidakbenaran, timbangan jadi enteng. Yang berat timbangan itu kalau kebenaran diletakkan dalam timbangan itu, maka sakil jadi. Jadi sebaliknya, kalau nanti berpihak kepada kebenaran akan memberatkan timbangan amal kebajikan. Kalau mengikuti kebatilan nanti akan membuat ringan timbangan kita. Sayang, fa ummuhu awiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu awiyah wa ma adraka ma hiya nar. Jadi sudah dikasih tahu nih. Jadi kalau di akhirat nanti udah adilnya begitu, kan sudah dikasih di dunia dikasih. Kalau berpihak kepada kebenaran nanti akan memperberat timbangan amal kebajikan kita. Kalau berpihak kepada kebatilan, mati-matian membela kebatilan, padahal sudah jelas itu kebatilan, ya Allah, dibela mati-matian kebatilan. Nanti akan membuat timbangan kita ringan karena sebab kita berpihak kepada kebatilan dan mengikuti kebatilan. Na'udzubillah min dzalik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi. Ikuti jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, ya Allah. Siapa yang telah diberi nikmat? Surah An-Nisa ayat 56 menjelaskan, menafsirkan Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, 6 jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa dia mereka? An-Nisa ayat 56 menjelaskan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Jalannya para nabi, was-siddiqin, para wali-wali Allah, was-syuhada, para syuhada, was-shalihin, dan orang-orang saleh. Itu ikuti jalan mereka itu, supaya nanti timbangan kita nanti di akhirat menjadi berat dengan timbangan amal kebajikan. Innallaha ta'ala dzakara ahlal jannati, sesungguhnya Allah Ta'ala pernah menyebutkan ahli surga, ahlal jannah, penghuni surga. Fadzakarahum, maka Allah sebutkan mereka bi ahsani a'malim, dengan yang terbaik dari amal-amal mereka. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, kata sahabat Abu Bakar, dzakara, menyebutkan ahlal jannati, penghuni surga.
Fadzakarahum, maka Allah sebutkan mereka bi ahsani a'malihim, dengan yang terbaik daripada amal-amal mereka. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah sebutin penghuni surga. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala dzakara, menyebutkan ahlal jannati, golongan ahli surga. Fadzakarahum, maka Allah sebutkan mereka bi ahsani a'malihim, dengan yang terbaik dari amal-amal mereka. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala kullu kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah sebutin itu penghuni surga. Dzakara innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala dzakara, menyebutkan ahlal jannati, ahli surga. Fadzakarahum, maka Allah sebutkan mereka bi ahsani a'malihim, dengan yang terbaik dari amal-amal mereka. Pasti ahli surga itu amalnya terbaik. Wa tajawaza an sayyi'atim, dan Allah telah ampuni daripada dosa-dosa mereka. Fa idza dzakartuhum, maka bila aku sebutkan mereka, qultu, aku katakan, inilah akhafu, sesungguhnya aku sangat takut, alla alhaqal, bahwa aku tidak menyusul bersama mereka. Tuh kata beliau, fa idza dzakartu, maka bila aku sebutkan mereka ahli surga tuh, yang segala amal terbaiknya udah Allah pilih ya. Qultu, aku katakan, ini sesungguhnya aku la akhafu, sungguh takut, alla alhaqabim, bahwa aku tidak bisa menyusul mereka. Aku takut, kata, tidak bisa menyusul mereka penghuni surga itu. Ya, padahal beliau itu ahli surga bahkan. Tapi ketika disebutkan ahli surga, beliau menyebut ahli surga, beliau, saya takut tidak bisa menyusul mereka. Fa idza dzakartuhum, maka bila aku sebutkan mereka penghuni surga, qultu, aku katakan, ini sesungguhnya aku la akhafu, sungguh sangat takut, alla alhaqa bihim, bahwa aku tidak bisa menyusul. Saya takut enggak bisa menyusul mereka tuh. Ya, ketika disebut ahli surga. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala dzakara, ada menyebutkan ahlan nari, penghuni neraka. Fadzakarahum, maka Allah sebutkan mereka penghuni neraka bi aswa'i a'malihim, dengan yang terburuk dari amal-amal mereka tuh orang ahli neraka. Wa radda 'alaihim ahsanahu, dan Allah menolak atas mereka kebaikan yang Allah tolak tuh. Fa idza dzakartuhum, maka bila aku sebutkan mereka penghuni neraka, kata Bakar, qultu, aku, inilah arju, sungguhnya aku sangat berharap, inilah arju, sesungguhnya aku sangat berharap, Allah aku nama, bahwa aku tidak pengen ma'ahula bersama mereka. Kalau aku sebutkan penghuni neraka dengan segala, aku tidak pengen ma'ahula. Ini sungguhnya aku la arju, sungguh berharap, Allah aku, bahwa aku tidak menjadi ma'ahaula bersama mereka penghuni neraka itu. Ya, kalau disebut ahli surga, saya takut tidak bisa nyusul mereka. Kalau saya sebut penghuni neraka, justru saya berharap bahwa aku tidak akan menjadi bagian dari mereka. Na'udzubillah min dzalik min ahlin nar. Makanya jangan malah menghukum-hukum orang masuk neraka, Pak ya. Neraka itu dipikir neraka senang bener dimasukin manusia. Neraka tuh enggak demen dimasukin manusia. Kalau ada orang berdoa kata Nabi, waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Kalau ada seorang hamba bermohon waqina adzabannar, ya Allah selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Neraka qalatin nar,
Allahumma a'idhum minni. Neraka ngomong, Tuhan selamatkanlah orang itu dari diriku. Jadi jangan dipikir neraka senang benar tuh dimasukin manusia, dia sendiri nggak demen dimasukin. Kalau ada orang berdoa, waqina adzabannar, waqin, dia berdoa. Qalat berkata, ya Rabb, Allahumma a'idhum minni, Tuhan selamatkanlah orang itu dari aku, dari neraka. Tuh, neraka nggak demen banget nih. Ini malah doain orang masuk neraka, masuk neraka. Neraka sendiri kagak demen dimasukin manusia. Sampai kalau ada orang berdoa, ya Allah selamatkanlah kami dari neraka, neraka bilang, qalatin nar Allahumma a'idhum minni, ya Allah selamatkanlah orang itu dari diriku. Kalau ada orang, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga ma'al abrar, ay ma'al muttaqin. Al abrar itu muttaqin, bersama orang-orang bertakwa. Qalatil jannah, surga girang, qalatil Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan orang itu ke dalam surga, karena dia sudah minta masuk surga. Surga saking girang, Allahumma adkhilhul jannata, ya Allah masukkanlah ia ke dalam surga. Maka kita ajak masuk surga, bahkan menghukum bukan masuk neraka, neraka bid'ah, jangan. Dia pikir neraka senang benar dimasukin manusia. Ya kalau ada orang berdoa, waqina adzabannar, qalatin nar, kata Nabi, Allahumma a'idhu minni, ya Allah selamatkanlah orang itu dari diriku. Itu saking girangnya neraka enggak pengen dimasukin orang, dibantuin doa, ya Allah selamatkanlah orang itu dari diriku. Mestinya begitu. Makanya Bukhari kalau nyebutin ahli neraka tuh, ya wa idza dzakartuhum, maka bila aku sebut mereka penghuni neraka, qul tuh aku katakan, inilah arju, sungguhnya aku berharap, sangat berharap, Allah akuna, bahwa aku tidak menjadi maha'aula bersama mereka itu penghuni neraka. Bahkan nggak mau jadi penghuni neraka. Inilah arju, sungguhnya aku sangat berharap, Allah akuna, bahwa aku tidak menjadi maha'aulai bersama mereka. Liyakunil abdur rahiban la yatamanna 'alallahi wa la yaqnatu min rahmatihi. Liyakunil abdu, kata sahabat Abu Bakar kepada Umar ibn, liyakunil abdu, hendaklah seorang hamba itu rahiban, sangat berkeinginan, gemar. Rahiban, sangat takut. Hendaklah seorang hamba itu rahib itu gemar, ya, senang. Rahiban, sangat takut, la yatamanna 'alallah, dia tidak berangan-angan atas Allah. Hendaklah seorang hamba itu ragiban, gemar, rahiban, takut, la yatamanna 'alallah, ia tidak berangan-angan atas Allah. Tapi wala yaqnatu min rahmati, dan ia tidak berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Terlalu gemar dan terlalu takut, ya, tidak berangan-angan atas Allah, tapi juga wala yaqnatu min rahmati, dan ia tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Maka ayatnya indah sekali. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bahkan dalam Burdah sebutin, ya nafsu la taqnati min zallatin 'azuman innal kaba'ira fil ghufrani kalamami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kata Imam, la ya nafsu, wahai jiwa, la taqnati min rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Karena Allah berfirman, ya, katakan hai Nabi Muhammad, ya, pesankan kepada hamba, ya ibadi la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian pada berputus asa untuk tetap mendapatkan rahmat Allah. Maka jangan suka ngomong terlanjur basah. Terlanjur basah, ya sudah basah sekalian, omongan siapa itu? Terlanjur basah, ya sudahlah basah sekalian, omongan siapa? Jangan malu-malu, suka nyetel radio kan? Terlanjur basah, ya sudah basah sekalian, omongan siapa? Maggie Z. Nah, ketahuan itu. Oh, bidang doti, ya itu salah omongan tuh. Terlanjur basah, ya sudah basah sekalian, boleh.
Kalau benang basah, pengen tegak, jemur. Jadi jangan terlalu basah, nggak boleh. La taqnatu mir rahmatillah. Sebab innallaha yaghfirud dzunuba, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini Wahsy, karena ayat ini dia berani datang ke Madinah untuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Awalnya nih Wahsy itu takut mau masuk Islam karena mana dosa yang belum pernah ia lakukan, membunuh orang yang dicintai Rasulullah. Udah Hamzah, paman Hamzah radhiyallahu dibunuh oleh Wahsy, ya, dibelah dadanya, dimakan jantung hatinya mentah-mentah di hadapan Rasulullah. Maka dia tulis pesan kepada Rasulullah di Madinah, ya Muhammad, saya dosa apa yang belum saya, zina udah, membunuh udah, judi sudah, khamar sudah, saya takut mau masuk Islam. Allah pesankan pada Nabi, kul, katakanlah olehmu ya Muhammad, ya ibadiyah, wahai sekalian hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri mereka, yang dosanya udah enggak ketulungan, Pak. Dosanya udah membunuh, zina, khamar segala macam. La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Innallah, ditakkid, innallah yaghfirudz dzunuba, Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Termasuk dosa syirik diampuni kalau dia taubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, ditakkid innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam buku disebutin tadi, ya nafsula taqnati min zallatin azumat, wahai jiwa, la taqnati, jangan engkau sekali-kali berputus asa, min zallatin, dari dosa yang sudah engkau lakukan. Innal kaba'ira fil ghufrani kalamami, sesungguhnya dosa-dosa besar di dalam ampunan Allah kalamami, seperti butiran pasir. Bayangkan dosa seperti gunung, kalau masuk dalam ampunan Allah hitungannya kayak pasir-pasir kecil. Innal kaba'ira fil ghufrani kalamami, sesungguhnya dosa-dosa besar di dalam ampunan Allah kalamam, seperti butiran batu, saking Maha Pengampunnya. Kalau kita enggak kan, kita ngampuni, maafin orang belum tentu habis itu rento, ya gue maafin juga, ya gue maafin, tapi gue kagak mau lihat muka lu di sini tuh gitu. Ya kita kadang-kadang maafin orang, iya gue maafin, gue punya salah, bisa salah sama, tapi gue kagak mau lihat lagi muka lu di sini. Itu bukan maafin, masih dendam juga. Kalau udah maafin, innallaha huwal ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah pas sudah mengampuni hambanya disayang tuh. Makanya kalau yang rezekinya seret, banyak-banyak istighfar. Itu dosa yang nyumbat itu. Ya urusan kok nggak kelar-kelar, banyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannati wa anhara. Banyak-banyak istighfar karena dosa yang bikin seret kita tuh. Rezeki, apa usaha nggak hasil-hasil, istighfar, astagfirullahaladzim. Karena Allah kalau sudah mengampuni, innallaha huwal ghafurur rahim, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh kita suruh berakhlak dengan akhlak Allah tuh. Kalau Allah sudah ngampuni, disayang hambanya. Makanya kalau kita udah maafin orang, sayangin dia, jangan gua nggak mau lihat lagi muka lu di sini, jangan, sayangin, ajak makan, dia makan belum bang, kita makan yuk, ajak makan soto Betawi Pondok Pinang sama nasi 75.000 nih. Ya kalau mau Pondok Pinang telepon saya ngikut, minta dibayarin. Makan, ajak makan, masya Allah, gue pikir gue mau digaplokin kalau diajak makan tuh. Soto Pondok Pinang, soto Betawi. Yang bayarin belum habis, yang dibayarin udah dimaafin udah habis duluan. Ditengok, enak bang, saya pikir mau digamparin, saya diajak makan, nambah, ya jangan ditanya bang, bikin lagi 1 porsi lagi, 2 porsi tuh, 2 porsi ya, yang bayarin belum habis, dia porsi kedua udah habis lagi tuh. Ya habis makan dia begini-begini, ngelap-ngelap, gua tahu mau ngopi lu ya, iya bang mau ngerokok bang, rokok apa, Samsu 10 bungkus ngasih 10 bungkus, udah lagi ngerokok begini-begini, gua tahu lu mau nyari setelan ya, kalau rokok setelannya apa? Kopi, bikinin kopi, masya Allah. Gue pikir mau digamparin, udah ditraktir 2 porsi, dibeliin rokok, ngopi lagi. Udah rapi di jam 2 siang nih. Bini lu masak? Ya bang, udah 3 hari nggak masak. Gua kata lu pala lu bejat. Bungkusin buat bininya.
Anak lu gimana? Ya, emaknya aja kagak masak, gimana anak-anak makan? Anak lu berapa? 13. Wah, bergledek lu. Anak ke 13. Bikin bungkusin 13 tuh, 150.000 dia 2 porsi. Kopi, rokok buat bininya. Udah 13 tuh bungkusin, Masya Allah. Pikir mau digaplokin, dia ditraktir makan, udah bawa pulang tuh. Udah. Anak lu berapa? 13. Ini bagi cepet-cepet. Bagian cepet-cepet. 1.300.000 kan 13 anaknya. Naik apa? Naik Metro Mini. Ya Allah, nih pulang naik taksi, kasih gopek naik taksi itu. Udah berapa duit itu? Tuh dia pikir mau digaplokin, malah diservis. Itu innallaha huwal ghafurur rahim. Jadi kita suruh belajar dengan akhlak at-takhalluqu bi akhlaqillah ala taqatil basyariyah. Berakhlak dengan akhlak Allah atas dasar kemampuan kita sebagai manusia. Nggak bisa seperti Allah, tapi minimal berusaha untuk bisanya. Kira-kira yang model saja ada nggak di sini nih yang begitu modelnya? Ada nggak kan? Potongannya juga kagak ada, lagi utuhnya. Potongannya itu kita berakhlak dan maafin. Ya udah sama-sama ada pelukan ya. Ini kasih makan, kasih gitu. Innallaha huwal ghafur. Allah kalau sudah mengampuni disayang hambanya. Makanya kalau rezeki seret, karir mampet, jangan suap, banyak istighfar kepada Allah. Karena yang bikin mampet itu sumpelan-sumpelan. Kayak paralon di rumah kita tuh macet, airnya banjir. Pasti ada yang nyumpel kan? Oh, enggak disodok gitu, sodok. Ada anduk, ada BH bininya situ nyangkut, ada celana dalam dia. Sodok biar nanti airnya lancar. Sama juga kita kalau dalam hidup tuh. Kita ngerasa ya Allah kok karir begini aja, dagang bini aja, usaha bini. Astagfirullah. Karena dosa yang menyumbat. Maka faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Subhanallah itu dari Allah. Makanya di sini kasih tahu tuh Abu Bakar kepada Umar Ibn Khattab ya. Liyakunil abdu raghiban, hendaklah seorang itu raghiban, ia sangat gemar raghib. Rahiban sangat takut, la yatamanna Allah, ia tidak berangan-angan atas Allah. Wala yaqnatu, dan ia tidak berputus asa dari mendapatkan rahmatnya. Jadi berangan-angan pun jangan, tapi juga jangan berputus asa, terus minta kepada Allah. Minta terus, ketuk pintu langit, ketuk pintu langit. Fa in anta hafidta wasiyati, maka jikalau engkau ada menjaga wasiatku. Itu seorang pemimpin mesen kepada calon pemimpin yang akan meneruskan dia suksesinya itu. Fa in anta, maka jikalau engkau hafidta ada menjaga wasiyati pesanku ini, fala yaku ghaibun, maka tidak akan ada yang gaib ahabba ilaika, lebih engkau cintai minal mauti, daripada kematian. Maka tidak ada sesuatu yang gaib yang lebih engkau cintai daripada kematian. Ya kalau ini sama mati cinta tuh. Fala yaku ghaibun, maka tidak ada yang gaib ahabba ilaika, lebih engkau cintai minal mauti, pasti cinta kematian. Ini karena takut kematian, karena itu selagu-lagunya ya, berkuasanya zalim, korup, maka takut mati. Tapi kalau nanti kau pegang wasiatku ini, fala yaku ghaibun, maka tidak akan ada yang gaib ahabba ilaika, lebih engkau cintai minal mauti, daripada kematian. Kematian kan gaib, Pak, datangnya kapan saja. Maka tidak ada yang gaib yang lebih engkau cintai. Kalau engkau pegang wasiatku, tidak ada yang lebih kecuali kematian. Jadi rohah. Wa huwa atika, dan dia akan datang kepadamu. Wa huwa atika, dan ia akan datang. Wa kullu atin qaribun, setiap yang datang itu pasti dekat. Meskipun yang datang masih di Bandara Soekarno, mau datang ke rumah kita itu masih dekat, karena dia akan datang. Wa kullu atin qaribun, dan setiap yang akan datang itu dekat. Meskipun dia masih di Bandara Soekarno, mau datang ke rumah kita datang, karena dia pasti datang ke sini. Setiap yang datang itu pasti sama juga kematian kan akan datang, maka dekat. Wa kullu atin qaribun, dan setiap yang dekat itu, setiap yang akan datang itu pasti dekat. Maka kalau engkau nanti pegang wasiatku, tidak ada hal yang gaib yang lebih engkau cintai daripada yang gaib itu adalah berupa kematian. Ya, engkau akan cinta mati, bukan takut mati, takut digantung, takut disidang, enggak ada. Sudah. Wa in anta dhayya'ta wasiyati, dan jikalau engkau sia-siakan, wa in dhayya'ta, dan jikalau engkau sia-siakan wasiyati, pesanku, kata Abu Bakar kepada Umar,
fala yaku ghaibun, maka tidak ada yang gaib, abghadha ilaika, yang engkau lebih benci, minal mauti, daripada kematian. Maka tidak ada yang gaib yang lebih engkau benci, minal mauti, daripada kematian. Walasta tu'jizu, dan engkau tidak bisa melemahkannya. Kau tidak bisa melemahkan kematian. Lebih kuat mati daripada, ya, lebih kuat mati daripada kematian, lebih kuat daripada kita, ya. Bayangkan seorang petinju koker gitu, kalau mati nggak? Mati nggak bisa dia. Walasta tu'jizu, dan kau tidak bisa melemahkannya. Justru kita dilemahkan oleh kematian. Jangankan dicabut nyawa, baru dikabarin aja sama dokter, saudara ini 3 hari lagi mati nih, udah mati duluan, terus sebelum mati udah mati. Walasta tu'jizuhu, dan kau tidak bisa melemahkannya. Justru kita dilemahkan oleh kematian. Jangan udah mati baru dikabarin mati aja, kata dokter, ya bapak ini nggak kuat bertahan lama, paling sebulan dah, udah mati duluan tuh sebelum mati, karena udah saking takutnya sama kematian. Ya, wa in dayya'ta, dan jikalau engkau sia-siakan wasiat pesanku, kata Abu Bakar kepada Umar, fala yaku ghaibun, maka tidak ada yang gaib, abghadha ilaika, yang lebih engkau benci, minal mauti, daripada kematian, walasta tu'jizu, dan engkau tidak bisa melemahkan.